Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Mesya Diva. Pada kesempatan kali ini, video ini akan berisikan pemenuhan nilai pada mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi Komunikasi. Jadi di sini Mesya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari penyusun program yang telah dibuat. Sebelumnya, Mesya akan menjelaskan mengenai file header. Jadi, file header ini sangat penting karena beberapa perintah tidak akan dapat dijalankan jika file header yang mendukung perintah tersebut tidak ditulis dalam program. Nah, kemudian di baris pertama, kedua, dan ketiga ini terdapat fungsi include. Di baris pertama ada hashtag include IOStream. Jadi, IOStream ini merupakan singkatan dari input-output string yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Kemudian di baris kedua ada hashtag include conio.h. Conio.h ini digunakan untuk menampilkan perintah dari fungsi getch. Nah, jadi di dalam program ini kita akan menggunakan fungsi getch, yang mana fungsi getch ini merupakan salah satu fungsi yang ada dalam conio.h. Kemudian di baris ketiga ini ada hashtag include string. String ini merupakan file header yang berfungsi untuk melakukan manipulasi string. Bisa juga dikatakan sebagai tempat menyimpan teks. Kemudian di baris keempat ada using namespace std dan simbol titik koma atau yang dikenal dengan semikolon. Jadi using namespace std ini digunakan untuk memanggil fungsi, sedangkan simbol titik koma atau yang sering dikenal dengan istilah semikolon itu digunakan untuk memberitahu compiler bahwa telah mencapai akhir pernyataan dan untuk mengakhiri baris kode juga. Nah, kemudian di baris kelima ini ada in main dan tanda kurung atau bracket. Nah, fungsi main di sini adalah fungsi utama dalam program. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Maksud dari in di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Kemudian ada tanda kurung atau bracket. Nah, tanda ini digunakan untuk menyimpan parameter atau argumen. Bisa juga digunakan untuk perbandingan sebagai bagian dari konstruksi pemilihan. Kemudian di baris ke-6 ada tanda kurung kurawal atau dikenal dengan curly braces. Ini dinamakan block statement yang berfungsi untuk mengurung beberapa statement menjadi satu. Nah, di sini pada baris ke-6 ini tanda kurawal yang digunakan adalah tanda buka kurawal yang menyatakan awal dari eksekusi program. Kemudian di baris ke-7 ada string username, kemudian ada titik koma atau semikolon. Nah, string di sini adalah sederetan simbol yang tidak tertentu panjangnya yang dianggap sebagai panjang satu unit. Digunakan untuk simbol tak tentu. Sedangkan titik koma atau semikolon ini digunakan untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-8 itu ada code. Jadi code ini adalah singkatan dari coutput. Code itu adalah fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar. Biasanya setelah code itu kan ada simbol kurang dari sebanyak 2 kali. Nah, di situ kita bisa menuliskan teks yang akan ditampilkan ke layar, dan teks ini harus diapit oleh tanda petik 2 atau double quote. Jadi di sini nih tadi kan ada code, kemudian ada tanda kayak kurang dari sebanyak 2 kali. Kemudian di sini kita akan diminta untuk memasukkan teks yang akan ditampilkan di layar outputnya. Jadi di sini Mesya mintanya yaitu menu login. Jadi kita tulis menu login, jangan lupa diapit oleh
tanda petik 2 atau double quote. Nah, di sini kenapa ada slash T? Nah, slash T ini digunakan untuk mengubah posisi teks menjadi sentral atau tengah. Karena kan Mesya maunya slash T ini menu login ini adanya di sentral atau tengah, jadi makanya Mesya pakai slash T. Setelah itu ada tanda kayak tadi lagi, kurang dari sebanyak 2 kali, kemudian ada end line, digunakan untuk mengakhiri sebuah baris, dan ada titik koma atau semikolon yang juga digunakan untuk mengakhiri sebuah baris. Kemudian ada quote lagi. Quote berarti di sini kita diminta untuk menampilkan output ke layar. Nah, di sini teks yang diminta untuk ditampilkan di layar yaitu masukkan username sama dengan, kemudian jangan lupa diapit dengan petik 2 atau double quote, kemudian diakhiri oleh titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-10 itu ada cin, kemudian ada username titik koma atau semikolon. Nah, cin ini singkatan dari C input yang digunakan untuk proses input atau menerima data masukan dari pengguna. Jadi gini, tadi kan ketika di layar atau outputnya itu menampilkan masukan username, berarti si pengguna itu akan diminta untuk masukkan username-nya. Jadi dia pasti akan memasukkan username-nya. Jadi di sini ada perintah untuk memasukkan username-nya. Jadi makanya di sini ada tulisan username, kemudian diakhiri dengan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di sini ada di baris ke-11 ini ada if. Jadi if ini adalah fungsi pilihan. Kemudian ada tanda kurung atau bracket yang di dalamnya ada tulisan username, kemudian ada sama dengan atau is equal to yang digunakan untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan true jika keduanya sama. Nah, di sini username-nya Mesya maunya kafetaria. Ya udah, Mesya tulis kafetaria, jangan lupa diapit oleh tanda petik 2 atau double quote. Kemudian di baris ke-12 ini ada tanda buka kurawal yang artinya yang menyatakan awal eksekusi program. Kemudian di baris ke-13 kita panggil lagi di sini code. Berarti di sini diminta akan menampilkan output ke layar. Nah, di sini yang diminta untuk ditampilkan di layar yaitu username yang Anda masukkan benar. Jangan lupa diapit oleh tanda petik 2 atau double quote, kemudian diakhiri dengan end line dan semikolon atau titik koma yang fungsinya untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-14 ada tanda tutup kurawal yang menyatakan akhir dari eksekusi program. Kemudian di baris ke-15 itu ada else. Else itu sama kayak if, yaitu fungsi pilihan. Di baris ke-16 ada tanda buka kurawal yang artinya yang menyatakan awal eksekusi program. Kemudian di baris ke-17 ada code lagi yang mana ini juga akan menampilkan output ke layar. Nah, di sini yang diminta untuk ditampilkan di layar teksnya adalah username yang Anda masukkan salah. Jangan lupa diapit oleh tanda petik 2 atau double quote, kemudian diakhiri dengan end line atau titik koma yang fungsinya sama untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-18 ada tanda tutup kurawal yang artinya mengakhiri eksekusi program. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari baris ke-7 sampai dengan baris ke-18, kalau kita pakai logika ini seperti ini. Jadi di tampilan layar itu atau outputnya itu akan ada tulisan menu login di tengah, kemudian ada tulisan masukkan username. Nah, di sini berarti secara tidak langsung mau tidak mau kita akan diminta untuk masukkan username. Kita akan memberikan data atau menginput data tentang username. Nah, di sini kan karena username-nya sudah ditetapkan oleh si program ini yaitu kafetaria. Jadi ketika kita masukkan username-nya itu kafetaria sesuai dengan yang telah ditentukan oleh
sistemnya, maka tampilannya akan keluar itu adalah username yang Anda masukkan benar. Tapi jika kita menuliskan username-nya itu selain kafetaria, kayak asal-asalan atau lain sebagainya, maka yang keluar itu nanti tampilannya akan username yang Anda masukkan salah. Jadi nanti di sini akan ada dua pilihan, dan pilihan itu sesuai dengan ketika kita memasukkan username-nya, apakah kita masukin username-nya itu sesuai yang telah ditetapkan atau enggak. Jadi itu akan kelihatan. Nah, kemudian di baris ke-19 ini ada string password, kemudian ada titik koma atau semikolon. Nah, string di sini digunakan untuk simbol tak tertentu, kemudian ada titik koma atau semikolon ini digunakan untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-20 ada quote. Quote itu singkatan dari coutput. Coutput yang mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan output ke layar. Jadi di sini yang diminta untuk ditampilkan di layar yaitu masukkan password sama dengan. Nah, di sini dalam penulisannya harus diapit oleh tanda petik 2 atau double quote, kemudian diakhiri dengan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-21 ada cin. Cin itu singkatan dari C input. Jadi C input ini digunakan untuk proses input atau menerima data masukan dari pengguna. Karena tadi saat code itu yang ditampilkan di layar atau outputnya itu masukkan password, maka nanti input yang kita masukkan, data yang kita berikan itu harus sesuai dengan code. Jika diminta masukkan password, maka nanti kita harus menginput password, tidak boleh yang lain. Maka di sini password, kemudian ada titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-22 itu ada if. Nah, if di sini adalah fungsi pilihan. Kemudian ada tanda kurung atau bracket yang di dalamnya ada tulisan password, kemudian ada simbol sama dengan atau yang dikenal dengan is equal to, yang digunakan untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan true jika keduanya sama. Nah, di sini Mesya berikan passwordnya yaitu 12345. Kemudian di baris ke-23 ada tanda buka kurawal yang menyatakan awal eksekusi program. Kemudian di baris ke-24 ada code. Nah, di sini juga kita akan menampilkan output ke layar, dan di sini akan ditampilkan di layar yaitu password yang Anda masukkan benar. Dan ini penulisannya harus diapit oleh tanda petik 2 atau double quote, kemudian diakhiri dengan n-line dan titik koma atau semikolon yang fungsinya sama-sama untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-25 ada tanda tutup kurawal yang menyatakan akhir dari eksekusi program. Kemudian di baris ke-26 ada else. Else ini sama kayak if, yaitu fungsi pilihan. Kemudian di baris ke-27 ada tanda buka kurawal yang menyatakan awal eksekusi program. Kemudian di baris ke-28 ada code. Jadi di sini kita akan menampilkan output ke layar. Nah, di sini yang akan ditampilkan di layar yaitu password yang Anda masukkan salah, yang dalam penulisannya harus diapit oleh tanda petik 2 atau dikenal dengan double quote, dan diakhiri dengan n-line dan titik koma atau semikolon yang keduanya berfungsi untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-29 itu ada tanda tutup kurawal yang menyatakan akhir dari eksekusi program. Jadi kalau kita lihat baris ke 19 sampai baris ke-29 itu sama halnya dengan baris ke-7 sampai dengan baris ke-18, yaitu mulai dari sistemnya, cara kerjanya, outputnya itu hampir sama. Tapi bedanya di sini hanya saja kalau baris ke-7 sampai baris ke-18 itu membahas mengenai username, yang diminta itu username gitu. Sedangkan pada
baris 19 sampai 29 itu yang dibahas yaitu mengenai password. Jadi bedanya hanya sesuatu yang diminta saja. Untuk keseluruhan sistem dan cara kerjanya itu hampir sama, karena di sini untuk password kan di sini tampilan layar akan tertulis masukkan password. Nah, secara tidak langsung mau tidak mau kita akan menginput atau memasukkan password gitu kan. Nah, di sini passwordnya telah ditentukan yaitu 12345. Apabila kita memasukkan password sesuai dengan ketentuan atau yang telah ditetapkan, maka nanti akan keluar output pada layar yaitu password yang Anda masukkan benar. Tapi apabila kita memasukkan passwordnya itu berbeda dari ketentuan, seperti hanya beda dari 12345, maka nanti output yang keluar di layar yaitu password yang Anda masukkan salah. Jadi nanti akan ada dua pilihan, apakah password yang Anda masukkan benar atau password yang Anda masukkan salah. Itu bisa dilihat nanti ketika si pengguna itu memasukkan passwordnya, itu bisa terlihat dari situ. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat menu pilihannya. Nah, di sini di baris ke-30 itu ada in pilihan, kemudian ada titik koma atau semikolon. Nah, in di sini adalah tipe data yang akan dikembalikan untuk variabel pilihan. Kemudian ada titik koma atau semikolon yang digunakan untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-31 ada float. Nah, float ini digunakan untuk menyimpan nilai. Jadi di sini ada float A, kemudian ada harga, total, B, dan C. Jadi float ini digunakan untuk menyimpan nilai A, harga, total, B, dan C. Kemudian diakhiri dengan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-32 ada code. Jadi code ini kita akan menampilkan output ke layar, dan yang akan ditampilkan di layar adalah teks menu pilihan yang dalam penulisannya harus diapit dengan tanda petik 2 atau double quote dan diakhiri dengan endline dan titik koma atau semikolon, yang keduanya ini fungsinya sama untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-33 juga sama, kita masih menuliskan code untuk menampilkan output ke layar berupa gambaran seperti ini. Jadi ini tuh hanya variasi saja, boleh diganti apa aja, karena di sini memang Krisya menambahkannya supaya ada jeda antara menu pilihan dengan jenis-jenis pilihannya nanti. Jadi terlihat sedikit rapi dan menarik ketika dilihat. Kemudian di sini jangan lupa untuk diapit oleh tanda petik 2 atau double quote. Kemudian diakhiri dengan endline dan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-34 ada code lagi untuk menampilkan output ke layar, yaitu yang ditampilkan adalah pilihan pertama, yaitu ada roti bakar dengan harga 12.000. Nah, ini opsional. Di sini memang Mesya milihnya pilihan pertama itu roti bakar. Nanti kalau misalkan kalian mau buat itu boleh diganti apa saja, ini opsional pilihannya. Nah, dalam penulisannya jangan lupa untuk diapit dengan tanda petik 2 atau double quote, kemudian diakhiri dengan endline dan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-35 ini masih sama, di sini kita pakai code untuk menampilkan output ke layar untuk pilihan yang kedua, yaitu pisang panggang dengan harga 10.000. Dan untuk penulisannya juga sama, harus diapit dengan tanda petik 2 atau double quote, kemudian diakhiri dengan endline dan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-36 di sini masih tentang code untuk menampilkan output ke layar untuk pilihan yang ketiga, yaitu pancong dengan harga 8.000. Dalam penulisannya juga harus diapit oleh tanda petik 2 atau double quote dan diakhiri dengan endline dan titik koma atau semikolon yang juga untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-37 itu ada code lagi untuk menampilkan output ke layar untuk pilihan keempat, yaitu exit atau keluar. Jadi ini pilihan terakhir jika kita ingin mengakhiri pesanan. Kemudian diakhiri dengan endline
dan titik koma untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-38 itu ada quote lagi untuk menampilkan output ke layar, dan di sini sama variasinya, baris ke-38 sama dengan baris ke-33. Ini hanya sebuah variasi, gambarannya seperti ini untuk memberikan jeda untuk ke output atau tampilan di layar selanjutnya, dan untuk memperindah dan memperapih ketika tampilan di layar. Jangan lupa untuk diapit oleh tanda petik 2 atau double quote, kemudian diakhiri dengan endline dan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-39 itu ada while. Jadi while ini digunakan untuk perulangan. Nah, kemudian ada di sini tanda kurung atau bracket yang di dalamnya ada tulisan pilihan lebih besar sama dengan 0. Jadi ketika kita masukkan pilihan di sini nilainya harus lebih besar dari 0, tidak boleh kurang dari 0 ataupun sama dengan 0. Kemudian di sini ada tanda buka kurawal yang menyatakan awal eksekusi program. Kemudian di baris ke-40 itu ada quote untuk menyatakan output, untuk menampilkan output ke layar, dan di sini yang ditampilkan adalah teks pilihan Anda, terus ada tanda kurung yang di dalamnya ada pilihan 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, ini untuk pilihannya. Kemudian ada tanda titik 2. Nah, ini dalam penulisannya harus diberi harus diapit oleh tanda petik 2 atau yang dikenal dengan double quote. Nah, terus di sini pakai titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di sini ada cin. Jadi cin itu C input, yaitu data yang digunakan untuk proses input atau menerima data masukan dari pengguna. Jadi di sini karena tadi yang diminta saat quote yang diminta itu adalah tentang pilihan, maka saat di cin juga harus mengikuti quote, yaitu tentang pilihan. Jadi di sini kita tulis pilihan, kemudian ada tanda titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-41 ini kosong. Nah, jadi di baris ke-42 ini ada switch. Jadi switch itu sama halnya dengan if atau else. Jadi digunakan untuk menyatakan nilai benar atau salah. Kemudian ada tanda kurung atau bracket yang di dalamnya ada tulisan pilihan. Kemudian ada tanda buka kurawal yang menyatakan awal eksekusi program. Kemudian di baris ke-43 ada case 1. Jadi case di sini digunakan untuk menentukan kasus yang dilakukan pengguna benar atau salah. Jadi di sini ada case 1, terus ada tanda titik 2 biasa. Kemudian di baris ke-44 itu ada code. Kita akan menampilkan output ke layar. Dan yang ditampilkan itu sama kayak halnya tadi di baris ke-33 sama 38. Itu hampir sama, ini hanya sebuah variasi, gambarannya seperti ini. Nah, itu hanya sebuah variasi untuk memperapi dan memperindah ketika tampilan di layar. Tapi di sini dalam penulisannya juga harus tetap diapit oleh tanda petik 2 atau double quote. Kemudian diakhiri dengan endline dan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-45 itu ada quote lagi, kita akan menampilkan output ke layar, dan yang akan ditampilkan di layar yaitu Anda memesan roti bakar. Jadi di case 1 ini adalah pilihan untuk jika Anda memesan roti bakar. Nah, dalam tampilan Anda memesan roti bakar ini penulisannya harus diapit oleh tanda petik 2 atau double quote, kemudian diakhiri dengan endline dan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-46 itu ada quote lagi untuk menampilkan teks berupa jumlah porsi yang ingin dipesan, kemudian titik 2. Dan dalam penulisannya juga sama, harus diapit oleh tanda petik 2 atau double quote, kemudian diakhiri dengan titik koma untuk mengakhiri baris. Kemudian di sini ada cin. Jadi setelah tadi kan quote C output yang akan ditampilkan di layar, sedangkan cin itu C input yang berarti proses input atau menerima data masukan dari pengguna. Jadi karena tadi si quote itu nanya jumlah porsi yang ingin dipesan berapa, berarti
si Chin ini akan menjawab dari pertanyaan si code ini, yaitu pertanyaan yang A sebagai variabel A, kemudian ada tanda titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Jadi di sini A ini, kalau nggak salah, A ini variabel untuk si roti bakar ini, karena di baris ke-47 itu kan ada total sama dengan 12.000, ada tanda bintang ini artinya dikali A, jadi 12.000 dikali A, terus ada titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Jadi di sini A ini untuk variabel si roti bakar, karena di sini kan tadi di menu pilihan roti bakar itu harganya 12.000, maka di sini code itu kan hanya jumlah porsi yang ingin dipesan, berarti si Chin ini akan jawab berapa jumlah porsi yang dipesan itu akan dikali dengan harganya, yaitu 12.000. Maka nanti dalam penulisan programnya yaitu 12.000 dikali A atau 12.000 dikali banyaknya roti bakar yang dipesan. Kemudian di baris ke-48 itu ada code lagi untuk menampilkan output ke layar, dengan yang ditampilkan adalah tulisan total titik 2 yang dalam penulisannya harus diapit oleh tanda petik 2 atau double quote. Habis itu ada total, kemudian ada end line dan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-49 itu ada code lagi, dan di sini sama untuk menampilkan output ke layarnya berupa gambaran seperti ini. Jadi ini tuh sama ya kayak yang tadi sebelumnya, ini variasi untuk memperindah dan memperapi ketika tampilan di layar. Kemudian ada end line sama titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Nah setelah itu di baris ke-50 itu ada break. Jadi break ini digunakan untuk memberhentikan switch case jika pernyataan atau kasus sudah benar. Jadi kalau misalkan saat pemilihan nanti kita memilih case 1 atau pilihan pertama, maka nanti program ini akan berhenti di sini, karena kan break itu digunakan untuk memberhentikan switch case jika pernyataan atau kasus itu sudah benar. Jadi kalau misalkan sudah benar, dia akan berhenti di sini. Kemudian juga diakhiri dengan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Nah, jadi di baris ke-51 ini case 2 atau case yang kedua. Jadi case itu kan sama, ini sama kayak case yang pertama atau case 1. Karena case di sini kan digunakan untuk menentukan kasus yang dilakukan pengguna benar atau salah. Dengan kata lain, case 2 ini untuk mewakili pilihan yang kedua. Kemudian di sini ada titik 2 biasa. Kemudian di baris ke-52 itu ada code lagi, kita akan menampilkan output ke layar, dan yang akan ditampilkan yaitu gambarannya seperti ini. Ini hanyalah sebuah variasi yang Mesya gunakan untuk memperindah dan memperapi tampilan ketika di layar. Kemudian dalam penulisannya jangan lupa untuk diapit oleh tanda petik 2 atau double quote, kemudian diakhiri dengan end line dan titik koma atau semikolon yang fungsinya untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-53 itu ada code lagi, kita akan menampilkan output ke layar, dan yang akan ditampilkan adalah kalimat Anda memesan pisang panggang. Karena kan tadi case kedua, berarti kan pilihan kedua, memang pilihan kedua itu adalah pisang panggang. Jadi di sini yang akan keluar yaitu teks Anda memesan pisang panggang, yang dalam penulisannya diapit dengan tanda petik 2 atau double quote, kemudian diakhiri dengan end line dan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-54 itu kita pakai code lagi. Jadi di sini kita akan menampilkan output ke layar dengan teksnya yaitu jumlah porsi yang ingin dipesan titik 2. Nah, jadi di sini adalah yang akan ditampilkan nanti setelah code yang pertama untuk case yang kedua gitu. Teks yang kedua. Jadi di sini jumlah porsi yang ingin dipesan titik 2, dan dalam penulisannya harus diapit dengan tanda petik 2 atau double quote. Kemudian
diakhiri dengan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di sini ada cin. Cin itu C input yang digunakan untuk proses input atau menerima data masukan dari pengguna. Jadi si code ini kan tadi nanya jumlah porsi yang ingin dipesan. Nah, si cin ini akan menjawab pertanyaan dari code mengenai jumlah porsi yang ingin dipesan untuk pilihan yang kedua, yaitu pisang panggang. Jadi di sini B di sini mewakili variabel untuk jadi B di sini mewakili pilihan yang kedua, yaitu pisang panggang. Jadi B ini variabel yang mewakili pilihan yang kedua, yaitu pisang panggang. Kemudian ada titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-55 ini kosong, jadi kita lewat. Kemudian di baris ke-56 ini ada total. Total sama dengan 10.000 dikali B. Nah, di sini kan tadi di pilihan nih dikasih tahu pisang panggang itu harganya 10.000, makanya si B ini adalah variabel untuk mewakili pilihan yang kedua, yaitu pisang panggang. Nah, di sini harganya 10.000 dikali B. Jadi cin itu akan menjawab count, yaitu jumlah porsi yang ingin dipesan. Nah, di sini akan ditotal nih. Jadi ketika si cin pengguna itu sudah memasukkan jumlah porsi yang ingin dipesan, cin ini akan merespon nih, akan bekerja. Dia akan melakukan pentotalan dengan cara ini 10.000 dikali B. B itu adalah banyaknya jumlah porsi porsi pisang panggang yang dipesan itu. Kemudian diakhiri dengan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-57 itu ada count lagi, yaitu output yang akan ditampilkan di layar dengan teksnya yaitu total. Jadi setelah si cin ini bekerja ya kan menghitung total, di sini nih di baris ke-57 si count ini akan menampilkan di layar yaitu total titik 2 berapa ya kan, tadi kan udah dikerjakan oleh cin gitu. Habis itu diakhiri dengan endline, kemudian titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-58 ini ada count lagi untuk menampilkan output ke layar. Yang ditampilkan ini sama kayak yang sebelum-sebelumnya, ini hanya variasi untuk memperindah dan memperapih tampilan ketika di layar. Kemudian diakhiri, jangan lupa untuk diapit oleh tanda petik 2 atau double quote. Kemudian diakhiri dengan endline dan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-59 ini ada break lagi. Jadi break ini digunakan untuk memberhentikan switch case jika pernyataan atau kasus sudah benar. Kemudian ada titik koma atau semikolon. Jadi ketika si pengguna itu memilih pilihan yang kedua atau pisang panggang, maka nanti sistem atau programnya ini akan berhenti sampai di sini, karena di sini sudah dikatakan break, yaitu jika pernyataan atau kasus itu sudah benar gitu. Tapi kalau belum, dia akan lanjut ke case yang selanjutnya. Nah, di baris ke-60 itu ada case tree. Jadi case tree itu sama kayak case 1 dan case 2. Di sini case 3 itu mewakili pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga tadi itu kan kalau nggak salah pancong. Nih, pancong. Jadi dia akan mewakili si pancong ini dengan harga 8.000 per porsi. Jadi case 3 di sini itu untuk mewakili pancong. Case itu digunakan untuk menentukan kasus yang dilakukan pengguna benar atau salah gitu. Kemudian di baris ke-61 ada code. Di sini untuk menampilkan output ke layar, yang ditampilkan ini sama, masih kayak gini. Ini hanya variasi untuk memperindah dan memperapi ketika tampilan di layar. Kemudian diakhiri dengan endline dan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-62 itu ada code. Kita akan menampilkan output ke layar. Yang akan ditampilkan yaitu Anda memesan pancong. Nah, di sini kan kelihatan tuh bahwa case 3 ini mewakili pilihan yang ketiga yang tadi di menu, yaitu tentang pancong. Jadi di sini yang akan ditampilkan Anda memesan pancong, yang dalam penulisannya harus diapit oleh tanda petik 2 atau double quote. Kemudian diakhiri dengan endline dan titik koma untuk mengakhiri baris.
Kemudian di baris ke-63 itu ada quote lagi untuk menampilkan teks masukan jumlah porsi yang dipesan. Nah, maksud dari jumlah porsi yang dipesan ini yaitu untuk si pancongnya, karena kan ini berada di kawasan Kestri, yaitu kan untuk pilihan ketiga yaitu pancong. Jadi di sini si quote itu menampilkan nih teks masukan jumlah porsi yang ingin dipesan, itu kan. Kemudian ada si Cin nih. Cin itu kan C input, dia akan digunakan untuk proses input atau menerima data masukan dari pengguna. Jadi si Cin ini akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah porsi yang ingin dipesan gitu, meminta pengguna untuk menjawab pertanyaan dari si code ini, yaitu yang ditampilkan di layar, masukkan jumlah porsi yang dipesan. Nah, karena di sini membahasnya mengenai pancong, maka di sini ditulislah C. C ini jadi adalah variabel yang mewakili untuk si porsi pancong ini. Kemudian ada titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-64 ini ada total sama dengan 8.000, terus ada tanda bintang di atas, itu tuh berarti 8.000 dikali C titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Jadi di sini yang tadi kan code tadi nanya masukkan jumlah porsi yang dipesan, terus si Cin ini bakal bekerja kan, bakal merespon dan memaksa pengguna untuk menjawab segera tampilan yang di layarnya. Jadi karena dia pilihnya C, atau karena C itu kan mewakili si pancong ini kan, mewakili porsi pancong, berarti di sini dia si Cin ini akan bekerja nih, akan mentotal biayanya gitu. Jadi di sini ada 8.000 karena kan memang tadi pancong harganya 8.000 kan, kita sudah singgung di atas. Nah, jadi di sini untuk menghitung total yaitu 8.000 dikali C, yaitu 8.000 dikali jumlah porsi pancong yang dipesan gitu, sebanyak berapa, nanti di sini akan dikali dengan harganya. Nanti itu akan keluar di code selanjutnya nih di baris ke-65. Kan di sini ada code lagi. Jadi code di sini untuk menampilkan output ke layar yaitu berupa teksnya itu total. Jadi setelah tadi Cin itu bekerja menghitung ya kan, makanya proses lah gitu, berproses. Nah, nanti di sini totalnya akan keluar nih di code ini gitu. Di baris yang ke-65 dia itu akan keluar. Kemudian ada align dan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-66 itu ada code lagi. Jadi code di sini sama, yaitu untuk kayak sebelumnya ya, ini hanya sebuah variasi yang digunakan untuk memperindah dan memperapih ketika tampilan di layar. Kemudian ada align sama titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di sini di baris ke-67 itu ada break itu sama seperti sebelumnya, yaitu digunakan untuk memberhentikan switch case jika pernyataan atau kasus sudah benar. Jadi ketika si pengguna ini memilih pilihan yang ketiga atau case tree ini, maka si program akan berhenti di sini karena di sini sudah ada tulisan break, yang berarti ketika pernyataan sudah benar maka di sini akan berhenti gitu. Di sini tapi kalau misalkan pengguna ini tidak memilih pilihan antara case 1, case 2, case 3, maka nanti akan ada pilihan untuk yang selanjutnya sesuai dengan si program ini bekerja gitu, sesuai program ini dibuat gitu. Kemudian di baris ke-68 itu ada case 4 atau case yang terakhir, ini pilihan untuk yang terakhir. Karena kan tadi di menu pilihan kita hanya membuat 4 pilihan ya kan, 4 itu exit, berarti habis itu nggak ada pilihan lagi. Berarti case 4 ini atau case yang keempat ini itu mewakili pilihan yang keempat untuk exit. Makanya di sini di baris ke-69 itu ada tulisan exit, kemudian ada tanda bracket atau tanda kurung yang di dalamnya ada tulisan 4, kemudian diakhiri dengan titik koma atau semikolon. Kemudian di baris ke-70 itu ada break lagi. Jadi kayak akan memberhentikan switch case jika pernyataan atau kasus ini benar. Jadi kalau misalkan si pengguna milih case 4 untuk
cash for untuk exit, maka nanti program ini akan berhenti. Tapi kalau enggak, ya tetap berhenti, karena maksudnya dia akan berhenti jika pilihannya itu enggak di 1, 2, 3, 4, karena kan tadi di menu hanya menyediakan 4 pilihan gitu, tidak lebih. Kemudian di baris ke-71 itu ada default. Jadi default itu berfungsi jika kasus atau pernyataan yang dilakukan pengguna tidak sesuai. Kayak tadi, seandainya si case 1, case 2, case 3, dan case 4 ini tidak dipilih, maka nanti yang keluar yang akan bekerja itu si default ini. Jadi default dengan tampilannya di sini di baris ke-72 dikatakan code akan menampilkan output ke layar, dan yang ditampilkan di layar yaitu kode yang Anda masukkan salah. Jadi ketika kita tidak memilih case 1, case 2, case 3, case 4, maka default akan bekerja dengan tampilan di layarnya yaitu kode yang Anda masukkan salah. Karena kan tadi default itu berfungsi jika kasus atau pernyataan dilakukan tidak sesuai, karena kan si pengguna tidak memilih pilihan pertama, kedua, ketiga, dan keempat gitu kan. Sedangkan di dalam menu pilihan yang tersedia hanya 4 pilihan. Berarti kalau dia lebih dari 4 pilihan itu atau di luar 4 pilihan itu, maka tidak ada lagi, maka yang bekerja ini akan default. Nah, kode yang Anda masukkan salah, kemudian diakhiri dengan n-line, titik koma, atau semikolon untuk mengakhiri baris. Kemudian di baris ke-73 dan 74 ini ada tanda tutup kurawal untuk menyatakan akhir dari eksekusi program. Kemudian di baris ke-75 ini kosong, kita lewat. Kemudian di baris ke-76 itu ada gauge. Gauge ini itu sebenarnya gauge itu tadi kan kita bilang, Mesya udah bilang kalau dalam program ini kita akan memakai fungsi gauge, yang mana fungsi gauge ini merupakan fungsi yang ada, salah satu fungsi yang ada dalam conio.h, dan gauge itu sendiri merupakan singkatan dari gauge karakter and echo yang digunakan untuk menahan atau pause output suatu program dan akan kembali mengeksekusi setelah kita melakukan input yang tidak ditampilkan dalam window. Jadi gauge ini digunakan untuk menahan atau pause proses yang berjalan. Kemudian di sini ada tanda bracket atau tanda kurung, kemudian diakhiri dengan titik koma atau semikolon untuk mengakhiri baris. Nah, kemudian di baris yang terakhir ini, di baris yang ke-77 itu ada tanda tutup kurawal yang menyatakan akhir dari eksekusi program. Nah, setelah kita membahas mengenai bagian-bagian dari penyusun program ini, kita akan mencoba untuk mengcompile atau menjalankan program ini, apakah program ini telah sesuai atau belum. Jadi kita akan mengcompile-nya. Nah, bisa di sini kan tadi username yang diminta itu kan kafetaria. Kita tulis kafetaria. Kemudian di sini kita klik enter. Di sini diminta username yang Anda masukkan benar kan, tuh code-nya tuh udah menyatakan bahwa username kita tuh udah benar gitu. Sekarang kita tinggal masukkan passwordnya. Tadi kan diminta passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita klik enter. Terus di sini keluar nih password yang Anda masukkan benar, berarti kita memasukkan passwordnya itu benar. Sehingga di sini keluarlah menu pilihan. Ada yang pertama, ada roti bakar harganya 12.000. Yang kedua ada pisang panggang harganya 10.000. Yang ketiga ada pancong harganya 8.000. Yang keempat itu exit untuk keluar jika kita tidak ingin memesan atau ingin mengakhiri pesanan. Nah, setelah itu di sini ada nih pilihan Anda 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita pilih pancong. Jadi lapar kan, guys. Nah, di sini Anda memesan pancong, masukkan jumlah porsi yang dipesan. Pesannya 2D. Klik enter, tuh total 16.000 karena kan 8 dikali 2 16.000 tadi tuh total yang di saat kerjanya Chin. Kan menghitung totalnya 16.000. Kemudian di sini kan pilihan lagi nih kan, kita pilih 4 karena kita udah ingin mengakhiri pesanan ya kan, udah nggak ada yang mau dipesan lagi, udah selesai gitu.
Ya, jadi itu aja yang bisa Mesya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak salah pengucapan dan perbuatan juga dalam melakukan screen record video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mesya juga di sini masih belajar. Kita sama-sama untuk terus belajar. Mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.